warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu rekan investor yang telah bergabung dengan kami pada acara Public Expose Live 2021 sekaligus memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada pagi hari ini akan ada sesi Public Expose oleh PT Pura Delta Lestari yang memiliki ticker code DEMAS, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2015. Perseroan sendiri bergerak di bidang pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial. Sehingga berdasarkan IDX Industrial Classification, perseroan masuk ke dalam sektor dan subsektor properti dan real estate, industri dan subindustri, pengelola dan pengembang real estate. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini telah bergabung bersama kita manajemen dan tim dari perseroan yang akan melakukan expose pada pagi hari ini. Sebelum memulai, mari kita sapa. Selamat pagi Bapak Shinji Yoneda. Good morning, Yoneda-san. Ya, selamat pagi. Ya, nama saya Yoneda. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Hermawan Wijaya. Selamat pagi Pak Edo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kepada Pak Tondi Suwanto selaku Direktur dan Corporate Secretary. Selamat pagi Pak Edo dan pemirsa sekalian.
Selamat pagi Pak Ricardo Darmawan selaku Investor Relations sekaligus pembawa materi dalam acara pada pagi hari ini. Pagi Pak Ricardo. Selamat pagi Pak Edo, pagi tim Bursa Efek dan hadirin sekalian. Acara ini akan dimoderatori oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Edo Azhara dari Bursa Efek Indonesia. Selama 45 menit ke depan saya akan memandu dan menemani Bapak Ibu sekalian dalam paparan publik PT Pura Delta Lestari Tbk. Memulai sesi presentasi, nanti akan ada sesi tanya jawab dulu di akhir yang akan ditanggapi oleh perseroan. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa akan ada door prize dari bursa bagi peserta yang telah melakukan registrasi dan mengisi kuesioner. Sebelum memulai sesi presentasi, akan ada video company profile singkat dari perseroan yang akan kita saksikan secara bersama-sama. Kami lebih dari sekedar kehidupan, menghubungkan kebersamaan, keceriaan yang terkoneksi, koneksi pintar yang terbangun di setiap aktivitas. Lebih dari sebuah kenyamanan, buah hasil kerjasama, integritas, dan kepercayaan. Rasa kebersamaan dan keharmonisan dari setiap langkah kaki menggapai tujuan. Dengan keragaman dan efisiensi yang merupakan nilai dari sebuah estetika. Kami bagian dari ekosistem pintar. Menghubungkan generasi berkarya, disiplin, dan membangun dengan taraf internasional. Hidup yang saling mewarnai setiap ragam aktivitas. Nilai sebuah kebahagiaan dan manisnya kekeluargaan yang tergambar di setiap tempat. Kota Delta Mas merupakan kawasan terpadu modern antara hunian, komersial, dan kawasan industri bertaraf internasional. Sebuah kawasan industri ramah lingkungan yang memiliki fasilitas standar internasional dan didukung oleh profesional estate management. Kepercayaan untuk melayani dan melindungi sepenuh hati dengan lengkapnya fasilitas, menunjang dan terkoneksi, layaknya pembangunan, akar fondasi kehidupan. Menghasilkan energi baik yang kami selami, kami bergerak. Kami bekerja sama membangun strategi. Bermitra membangun kepercayaan dengan standar internasional. Inovasi yang tak henti membangun hidup pintar dalam setiap kemudahan. Siapa ya?
kami lebih dari sekedar kehidupan. Sebuah kebahagiaan yang menghidupkan Anda hari ini, esok, dan masa depan. Kota Delta Mas, Business and Lifestyle City. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memulai public expose pada pagi ini kepada Bapak Ricardo dari PT Pura Delta Lestari Tbk, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edo. Selamat pagi kepada para peserta Public Expose Live 2021 sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti Public Expose untuk PT Pura Delta Lestari Tbk atau yang lebih dikenal dengan Kota Delta Mas. Saya akan coba memberikan presentasi dan update tentang perseroan, bagaimana profil dari company ini, dan nanti kita bisa lihat apa yang sudah kita kerjakan dalam 9 bulan ini. Mungkin kita bisa mulai, silakan next aja. Oke. Perkenalan dulu, PT Pura Delta Lestari Tbk atau ticker code DEMAS, kita memiliki satu proyek. Kita adalah property developer di daerah Cikarang, dan proyeknya namanya Kota Delta Mas. Luasnya sekitar 3.200 hektar. Lokasinya di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37. Jadi kurang lebih 37 km di timur Jakarta. Ini termasuk di daerah Cikarang Pusat. PT Pura Delta Lestari Tbk sudah berdiri sejak tahun 93 dan IPO sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu 2015. Boleh next. Nah, mungkin ini adalah beberapa milestone yang penting dari company kita. Kita berdiri tahun 93 dan kita pertama kalinya membangun satu kawasan industri yang besar yang kita sebut dengan GIIC atau Greenland International Industrial Center. Itu di tahun 2008 hingga saat ini. Dan GIIC sendiri sudah berkembang sedemikian pesat dalam 10 tahun terakhir, dan banyak sekali pelanggan-pelanggan, baik dari lokal maupun internasional. Kita lihat ya, nanti ada dari otomotif, ada Suzuki, ada Mitsubishi, ada Wuling, ada yang terakhir ada Hyundai. Ya, jadi memang apa namanya, sudah banyak tenan-tenan internasional maupun lokal juga. Ada juga beberapa perusahaan logistik dan F&B yang juga join di tempat kita. Nah, dalam perjalanannya kita menjadi perusahaan TBK pada tahun 2015, kita terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kita teruskan usaha kita untuk meningkatkan mutu kita. Jadi tahun 2018 kita sudah memiliki sertifikasi manajemen mutu, yaitu ISO 9001, ISO 14001, dan OSHA 18001 yang sekarang sudah kita upgrade juga menjadi ISO 45001. Jadi kita adalah dari beberapa kawasan industri yang memiliki manajemen mutu sertifikasi ISO seperti ini. Kemudian kita next. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru kenal, buat para peserta yang baru kenal dengan Pura Delta Lestari, kita ini adalah joint venture company, di mana 57% saham dari Pura Delta dimiliki oleh Sinar Masland, dan Sojitz memiliki 25%, sedangkan sisanya 18% merupakan kepemilikan publik. Ya, tapi Sinar Masland dan Sojitz sendiri itu membangun sinergitas bersama-sama dalam membangun Kota Delta Mas ini, karena mereka memiliki keunikan, kekuatan yang unik dalam membangun secara bersama Kota Delta Mas ini. Sinar Masland kita tahu bahwa memiliki rekam jejak, memiliki kompetensi untuk pengembangan properti di Indonesia. Mereka tahu bagaimana mengelola satu properti, mengembangkan properti, mengakuisisi lahan, dan lain-lain. Dan Sojitz ini juga penting peranannya, terutama dalam menghadirkan terutama investor industri dari Jepang. Ya, nanti kita lihat bahwa memang sebagian besar dari pabrik yang ada di lokasi Kota Delta Mas, di GIIC Kota Delta Mas ini merupakan perusahaan Jepang, di mana Sojitz juga punya peranan yang kuat dalam menghadirkan mereka. Oke, next.
Ini mungkin teman-teman juga sudah familiar, lokasi Jawa, kita lokasinya di Jawa Barat, sebelah timur Jakarta, dan kita lihat pembangunan belakangan sangat baik ya, di mana nantinya tol Trans Jawa ini akan terkoneksi semuanya. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih dalam, lebih besar, Delta Mas ini lokasinya di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37 atau kurang lebih di center koridor industri Jakarta Cikampek ini. Dia terletak di tengah-tengah sehingga lokasinya itu sangat strategis. Dan kalau kita tahu bahwa koridor ini merupakan koridor industri otomotif, di mana memang banyak sekali industri otomotif di Indonesia itu yang lokasinya di daerah ini. Ya, Delta Mas sendiri saat ini ada beberapa industri otomotif di dalamnya, termasuk Suzuki, Mitsubishi, Wuling, dan Hyundai. Oke, next. Dan kalau kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir itu infrastruktur di timur Jakarta ini memang luar biasa pesat. Saya rasa dari pemerintah sendiri sangat mendukung kemajuan industri secara keseluruhan dengan dibangunnya banyak sekali infrastruktur, termasuk yang baru-baru ada jalan tol layang Jakarta Cikampek yang sudah bisa kita nikmati sekarang. Kemudian sedang dibangun juga jalan tol yang kita kenal dengan Outer Ring Road 2 ya, ada menghubungkan Cilincing atau Tanjung Priok ke Cibitung, kemudian ke Cimanggis dan seterusnya. Ada juga sedang dibangun jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang menghubungkan Jati Asih di Bekasi Selatan hingga Sadang situ ya. Ada juga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, beberapa proyek-proyek itu, ada juga satu lagi pembangunan Pelabuhan Patimban di timur. Nah, beberapa proyek-proyek itu adalah proyek-proyek yang sangat mempengaruhi nanti kemajuan aktivitas industri di koridor Jakarta Cikampek, termasuk di kota Delta Mas sendiri. Sehingga kita lihat bahwa prospeknya di timur Jakarta ini masih sangat tinggi, masih terus berkembang, bahkan mungkin 10-20 tahun ke depan ini masih akan terus maju. Itu dari segi lokasi, jadi memang secara pembangunan infrastruktur, timur Jakarta ini memang lagi cepat sekali pembangunannya, terutama untuk transportasi. Oke, boleh kita next. Nah, ini adalah akses langsung tol kilometer 37. Ya, kita lihat kita memiliki akses langsung dari tol yang menuju kota Delta Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat logo ini di Jakarta, Jalan Tol Jakarta Cikampek, nah itu boleh mampir masuk ke Delta Mas. Oke, next. Nah, apa sih bisnis model kita? Sekarang kita masuk ke company ya. Bisnis model kita itu kita mengembangkan satu kota terpadu atau terintegrasi yang modern yang menggabungkan industri, hunian, dan komersial atau industri, residensial, dan komersial. Ya, basically kita saat ini kita kembangkan dulu industrinya, sehingga kalau ada industri, ada lapangan kerja, otomatis orang akan datang ke kota Delta Mas yang nantinya juga akan sangat mempengaruhi peningkatan permintaan dari kawasan hunian maupun jadi bisnis modelnya juga terintegrasi, saling mendukung satu sama lain. Industrinya sekarang sudah cukup maju di Delta Mas. Kita secara sinergis mengembangkan hunian dan komersial juga untuk bisa saling mendukung. Oke, next. Nah, kota Delta Mas sendiri lokasinya di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37 tadi. Nah, kalau kita bisa lihat di peta, warna yang biru itu adalah kawasan komersial, yang kuning adalah kawasan hunian, dan yang berwarna pink keunguan itu adalah kawasan industri. Total area itu tadi sudah saya sebutkan sekitar 3.200 hektar. Dan saat ini kita masih punya cadangan lahan atau land bank itu sekitar 1.200 hektar. Ini secara gross. Ya, memang nanti waktu kita jual itu ada beberapa area yang kita harus bangun untuk infrastruktur dan lain-lain. Saat ini area industri secara gross itu 632 hektar cadangannya, komersial 403 hektar, huniannya 162 hektar. Oke, mungkin ini saya bisa terangkan juga bahwa pembangunan industri ini cukup ya untuk
5 sampai 10, mungkin sekitar 5 tahun sampai 7 tahun ke depan. Ya, makanya tapi kita juga terus usahakan untuk akuisisi lahan juga, karena kita percaya bahwa tanah itu ya raw material kita. Kemudian untuk komersial dan hunian itu masih cukup untuk lebih dari 10 tahun, mungkin lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi pembangunan Delta Mas ini kita akan lakukan secara kontinu. Oke, next. Nah, ini setelah masuk kota Delta Mas, ini adalah gerbang untuk masuk ke GIIC Kota Delta Mas atau kawasan industrinya, yang tadi warnanya pink, pink keunguan di slide yang. Oke, next. Nah, GIIC sendiri saat ini sudah ada sekitar 150 tenan dari berbagai negara. Kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu, ya tadi ISO, dan kita memiliki fasilitas klik kemudian investasi langsung konstruksi yang sangat diminati oleh investor industri biasanya, karena mempermudah proses untuk membangun pabrik dan berinvestasi di Delta Mas khususnya. Nah, beberapa tenan besar yang sudah hadir tempat kita, ada Suzuki 130 hektar, Hyundai tahun 2019 kemarin 77 hektar, Wuling 60 hektar, Mitsubishi 51 hektar, maupun perusahaan-perusahaan lain yang di luar otomotif seperti Kalbe, Kohler, dan lain-lain. Jadi memang ini merupakan nama-nama besar juga, dan Delta Mas sendiri ini juga jadi salah satu pusat otomotif ya, industri otomotif khususnya di Indonesia. Oke, boleh next. Ada beberapa juga nama-nama lain selain yang sudah saya sebutkan tadi. Logistik kita lihat itu banyak dari Jepang juga, ini lebih ke business to business, Nippon Express, Mitsui Soko, Isewan, dan lain-lain. Industri pangan, obat-obatan seperti Kalbe, Kohler, dan beberapa industri susu ya juga, dairy product sudah banyak hadir di tempat kita juga. Oke, boleh next. Nah, ini mungkin slide yang cukup penting. Mengapa sih investor itu sangat tertarik? Karena boleh dibilang kita itu market leader dalam 4-5 tahun terakhir. Kita bisa menarik banyak investor industri menjadi salah satu kawasan industri dengan penjualan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mengapa mereka tertarik dengan GIIC Kota Delta Mas? Saya rasa yang paling pertama adalah lokasi kita tadi di epicenter koridor Jakarta Cikampek, dan kita memiliki akses langsung ke jalan tol yang sangat praktis untuk logistik mereka. Dan yang penting juga bahwa kita memiliki cadangan lahan yang luas dengan fleksibilitas ukuran dan bentuk. Jadi kita tidak melakukan plotting secara mati atau plotting secara kaku, tapi kita masih memiliki land bank yang luas, plot yang luas, sehingga kita bisa diskusikan keinginan dari calon pelanggan itu berapa hektar, bentuknya seperti apa, nah sehingga kita diminati. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita memiliki yang di sebelah kanan itu ada fasilitas dan infrastruktur yang komprehensif. Ya, kita memiliki desain dan perencanaan yang berkelas yang tingkat internasional. Kemudian fasilitas WTP, WWTP, ya, pengolahan air bersih, air limbah, itu semuanya komplit. Nah, bahkan kita juga punya pasokan listrik premium dari PLN yang tidak dimiliki semua industri. Premium itu kita mendapatkan service level agreement yang tinggi. Sehingga misalnya nih ada pemutusan, misalnya ada kejadian di mana listrik harus diputus gitu ya. Itu kita mendapatkan mungkin menjadi pilihan terakhir. Salah satu pilihan terakhir supaya listriknya nggak terputus seperti itu. Ya, jadi memang hanya sedikit ya kawasan industri yang memiliki pasokan listrik premium dari PLN ini. Oke, kemudian kita juga dapat pasokan gas dari PGN. Nah, telekomunikasi dan fiber optik ini yang sangat menarik. Nanti kita akan bahas juga. Karena belakangan ini data center, itu juga banyak permintaan dari data center untuk berinvestasi di kawasan industri, termasuk di Kota Delta Mas. Nah, itu kita punya supply telekomunikasi dan fiber optik, itu dibantu oleh Telkom dan MyRepublic. Yang kemudian fasilitas yang cukup standar, ada pusat pembibitan atau memastikan keberlanjutan penghijauan di tempat kita, pemadam kebakaran, keamanan kawasan, dan ya estate management yang profesional yang selalu siap membantu.
Kemudian kita punya konsep hijau ramah lingkungan, sistem manajemen mutu, manajemen yang berpengalaman, ya Sinar Maslan dan Sujits pastinya sudah sangat banyak ya punya pengalaman dalam membangun properti yang kelasnya juga kelas internasional. Dan bisnis model yang integrated, tadi ada residential, komersial, dan industri. Nah, semua ini dalam satu paket itu menghadirkan satu produk dan layanan yang terbaik untuk melayani calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah beroperasi. Karena kita juga punya after sales itu yang terus approach untuk pelanggan-pelanggan, khususnya pelanggan industri kita. Oke, next. Pengembangan area komersial dan fasilitas umum. Tadi kita sudah membicarakan tentang kawasan industri dan kawasan komersial dan fasilitas umum. Nah, di tempat kita masih terus kita kembangkan. Ada pusat pendidikan yang tidak hanya lokal, tapi juga ada Cikarang Japanese School. Ini sekolah untuk anak-anak dari ekspatriat Jepang. Ini yang kedua di Jabodetabek ya. Yang pertama waktu itu ada di Bintaro. Jadi memang ini fasilitas yang sangat penting, khususnya bagi ekspatriat dari Jepang yang bekerja di Indonesia atau di daerah Cikarang ini. Ada juga lokal, ada ITSB, ada juga sekolah vokasi yang lain gitu ya. Jadi memang ini terus kita kembangkan karena sekolah vokasi juga penting untuk mendukung menciptakan tenaga kerja yang ahli untuk industri. Selain pusat pendidikan, kita juga memiliki satu hotel atau apartemen sewa yaitu Le Premier, dan ada beberapa hotel lainnya seperti di layar ya. Nah, ini kita akan terus kembangkan juga. Nah, kita juga sudah dapat fasilitas kesehatan, kemudian beberapa entertainment center juga sudah masuk di tempat kita, sport center juga ada, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan juga penting ya, saya rasa ini lokasinya di Kota Delta Mas. Nah, itu melayani berbagai hal, khususnya ini pusat pemerintahan lokal ya di Kabupaten Bekasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita boleh next, itu mengenai area komersial kita. Nah, ini apartemen sewa Le Premier yang kita miliki dan kita kelola sendiri. Ya, mungkin teman-teman boleh berkunjung ke tempat kita. Ada restoran juga di Le Premier, silahkan hadir. Oke, boleh next. Kemudian untuk hunian. Nah, hunian kita saat ini di Cikarang, di Delta Mas, produk utamanya adalah landed house. Kita terus bangun produk-produk rumah tapak, yaitu untuk segmen mid-high. Ya, ini harganya tapi sekarang kita jual ada beberapa klaster. Ya. Harganya ada sekitar 600 jutaan sampai 1,2, mungkin ada yang lebih dari itu juga. Ya, total terjual kita sudah ada beberapa klaster. Total terjual sekitar lebih dari 2.600 unit, hampir 3.000, mungkin hampir 3.000 ya, mungkin kalau sekarang. Nah, strategi kita dalam mengembangkan kawasan hunian ini adalah kita kembangkan dengan dari kita sendiri yang sedang kita kembangkan klaster Naraya Park dan Woodchester, dan kita juga mengajak pihak-pihak luar untuk bersama mengembangkan proyek-proyek residensial. Misalnya kita mendirikan joint venture dengan Panasonic Homes, mendirikan PT Panahome Delta Mas Indonesia yang menghadirkan smart house di kawasan Delta Mas ini, dan kita juga menjual sebagian residential lot kita untuk developer yang diharapkan kita bisa bersama-sama memajukan kawasan hunian Kota Delta Mas ini. Oke, boleh next. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, Woodchester dan Naraya dikembangkan kita sendiri, dan Savasa itu adalah sebuah klaster yang sedang dikembangkan oleh PT Panahome Delta Mas Indonesia yang merupakan JV dengan kita, dengan Panasonic Homes. Terus kita harapkan juga hunian ini bisa memberikan kenyamanan bagi para pekerja di kawasan industri di GIC Kota Delta Mas maupun di area-area lain sekitar Cikarang ya. Sehingga kita bisa menjadi sebenarnya satu kota terpadu, kota mandiri, kota terpadu yang punya hunian residensial, hunian komersial dan industri. Itu kira-kira tentang industri, komersial dan hunian dari Delta Mas. Kita boleh next. Nah, saya juga ingin sedikit menyentuh soal sustainability. Karena sustainability atau praktik keberlanjutan itu juga penting ya untuk kita
terus dalami, kita kembangkan. Nah, kita terus kembangkan ini juga ya dari aspek lingkungan ya, kita memiliki fasilitas tadi water treatment, wastewater treatment, dan kita comply dengan peraturan. Kita melestarikan lingkungan hijau dengan pusat pembibitan dan ada pembangunan pond juga seperti itu. Dan kita juga bersertifikat ISO 14001 juga tentang sistem manajemen lingkungan. Secara aspek masyarakat, kita juga mendukung pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan maupun pemberdayaan pendidikan masyarakat sekitar kita, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita terus membangun satu kawasan industri yang mendatangkan banyak tenan, itu nantinya juga menciptakan lapangan kerja buat masyarakat di sekitar kita juga. Untuk ketenaga kerjaan, kita memastikan pemenuhan hak karyawan, program-program training development, sertifikasi OSAS 18001 yang sekarang jadi ISO 45001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan untuk aspek produk itu kita juga memberikan pelayanan purna jual after sale service yang kita pastikan memenuhi kenyamanan dari para pelanggan kita. Ya, di selain aspek ini kita juga terus kembangkan tata kelola dari perusahaan kita sehingga investor sendiri cukup nyaman juga dengan tata kelola dari company kita. Oke, next. Ini beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kita bangun infrastruktur pendidikan. Kita dalam pandemi ini ya, kita banyak bantu APD dan bahan pangan juga ya. Untuk masyarakat sekitar, kita ingin masyarakat sekitar kita juga happy, juga kualitas hidup, taraf hidupnya juga membaik juga ya. Kita lakukan inisiatif-inisiatif ini. Kemudian kita juga dukung program pemerintah dalam melakukan vaksinasi. Ya, jadi kita sudah lakukan itu 2 kali. Dan kita pun mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama itu tentang corporate governance kita, itu merupakan salah satu bukti dari keseriusan kita untuk terus meningkatkan tata kelola. Dan juga top performing listed companies dengan kapitalisasi pasar 5-25 triliun, itu dari Berita Satu Media Holdings dan Majalah Investor. Ya, kita ingin terus berkembang, kita ingin terus memperhatikan stakeholder kita sehingga apa yang kita lakukan itu memang bisa berkelanjutan atau sustainable. Kira-kira itu. Kemudian next, kita membicarakan masalah keuangan sekarang. Performa dan update kita hingga tahun 2020, hingga kita ngomong sekarang hingga paruh pertama 2021 ya. Nah, untuk paruh pertama itu kita sudah jual, kita sudah mendapatkan marketing sales sekitar 905 miliar dari target kita 2 triliun. Ya, jadi tahun 2021 target kita ini adalah kita jualan 2 triliun dan hingga paruh pertama itu kita sudah mendapatkan sekitar 45% dari target penjualan kita. Dan kita sendiri saat ini masih ada inquiries atau permintaan yang cukup besar ya dari untuk lahan industri, itu ada sekitar 70 hektar ya. Sehingga kami rasa jika 70 hektar itu yang kami dapat maksimalkan, yaitu harusnya target 2 triliun kami cukup optimis untuk mencapai di akhir tahun 2021. Ya, jadi ini suatu hasil yang baik juga lah, khususnya di tengah pandemi seperti ini. Oke, boleh next. Nah, mungkin teman-teman dari peserta public expose juga sudah mendapatkan understanding juga bahwa ada terminologi tadi pra penjualan atau marketing sales dengan pencatatan pendapatan di buku atau di financial statement itu memang agak beda, di mana pra penjualan itu lebih menunjukkan kepada bagaimana kita sudah ada komitmen untuk penjualan transaksi itu, dan pencatatan pendapatan di buku baru dilakukan setelah semua proses penjualan itu lunas. Nah, di tahun 2021 kita sudah mencatatkan pendapatan 580 miliar. Ya, itu masih didominasi oleh industri, dan kedepannya mungkin industri masih mendominasi ya untuk mungkin 1-2 tahun ke depan, karena kita masih ada cadangan lahan yang cukup besar dari industri, itu akan masih berkontribusi utama terhadap pendapatan perseroan.
Dan kalau kita lihat bersih itu juga marginnya cukup meningkat di tahun 2021. Oke, next. Nah, ini beberapa segmen kita ya, ada hunian, industri, komersial, hotel, dan sewa, yang kontributor utamanya masih dari industri, yaitu sekitar 436 miliar, atau sekitar berapa tadi? Sekitar 70-80% itu ya. Oke, boleh next saja. Mungkin ini yang lebih penting, posisi kas kita hingga Juni tahun 2021, itu masih ada sekitar 1,1 triliun, itu setelah kita juga membagikan dividen ya pada awal Juni tahun ini. Masih banyak cash yang kita bisa terus gunakan untuk pengembangan kawasan kita. Dan kalau kita lihat dividen historis tahunan kita memang cukup besar, biasanya kita lihat bahwa jika posisi cash kita besar dan dialokasikan untuk capex dan masih ada gitu, biasanya akan dipertimbangkan untuk dividen. Nah, tapi kita lihat bahwa dari tahun ke tahun 2020, tahun buku 2020 sendiri kita sudah membagikan dividen sebesar 1,5 triliun dan posisi kas kita saat ini ada di 1,1 triliun. Perseroan juga tidak memiliki hutang atau pinjaman, jadi semua yang kita semua cost untuk pengembangan kawasan perseroan saat ini berasal dari kas internal kita. Oke, next-nya. Nah, ini self-explanatory, mungkin teman-teman juga bisa, Bapak Ibu juga bisa membaca juga bahwa pendapatan kita dan semuanya itu kita akan terus usahakan untuk lakukan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Jika nantinya ada pertanyaan atau diskusi lebih mendalam mengenai PT Pura Delta Lestari, kita bisa diskusi lebih lanjut dengan direksi yang hadir juga di sini. Sekian mungkin presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Edo. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Bapak Ricardo. Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Beberapa pertanyaan di kolom chatbox sepertinya sudah terjawab dari presentasi Pak Ricardo. Cuma mungkin akan saya bacakan beberapa. Pertanyaan pertama dari Bapak Pandu Gumilar. Apakah sudah ada penjualan bulk size untuk tahun ini dan berapa perkiraan per tahun ini secara year to date, Pak Ricardo? Ya, mohon maaf Pak, bisa diulang Pak, sorry. Pertanyaan pertama Pak, apakah sudah ada bulk sales Pak? Oke, mungkin dari Pak Tondi ya, mungkin bisa. Baik Pak Edo, Pak, tadi pertanyaan dari Pak Pandu mengenai bulk sale, memang kita akui ada di dalamnya dan sudah termasuk di 905 miliar yang kita capai marketing sale untuk tahun ini. Kemudian sektornya ya kita katakan auto dan auto related gitu Pak Pandu. Karena kita tahu bahwa memang di GIC sendiri banyak pemain besar di bidang otomotif yang ada di Delta Mas seperti Hyundai, Suzuki, Wuling, dan Mitsubishi. Dan tentu saja yang kemarin ada Astra Honda Motor. Pertanyaan kedua Pak dari Bapak Hartono. Saat ini kawasan industri mana yang menjadi kompetitor utama dari perseroan? Dan apakah terdapat hambatan dalam penjualan pada kondisi pandemi? Dari Pak Hartono, Pak. Ya, terima kasih Pak Hartono. Mungkin untuk ini dari Pak Hermawan ya mungkin bisa. Baik,
Terima kasih pertanyaannya Pak Hartono. Memang kalau kita melihat bisnis dalam industrial estate ini, tentunya kita tidak bisa menjelaskan ke kawasan Cikarang secara keseluruhan. Ya. Kebetulan memang area Cikarang dan Karawang itu merupakan pusat industrial estate di Indonesia. Ya. Kebetulan memang lahan yang kita miliki, yang sudah kita miliki itu cukup lama, ya, dari tahun 90-an. Cuman pengembangan kita memang relatif agak ke belakang, ya, di atas tahun 2000 yang kita lebih gencar untuk industrial estate-nya. Dan teman-teman kita di sekitar kita memang sudah melakukan penjualan sebelum-sebelum itu, sehingga kalau dilihat dari pencapaian, relatively kita lebih advance di tahun-tahun terakhir ini, Pak Hartono. Kemudian juga kita juga melihat bahwa pengembangan area industri sendiri untuk Kota Delta Mas itu masih bisa berkembang, dalam artian kawasan di selatan Cikarang itu relatively masih ada lahan-lahan yang bisa dikembangkan untuk kawasan industri. Tentunya kalau Bapak ketahui juga bahwa pemerintah juga mencoba untuk membangun satu kawasan industri di Jawa Tengah, ya, dan itu kita anggap itu merupakan peers lah, ya, bukan pesaing kita, karena industri yang akan disasar juga cukup berbeda, dan tentunya juga para pelaku industri juga akan melihat fasilitas apa yang sudah ada, infrastruktur apa yang sudah ada di lokasi tersebut dan di lokasi Cikarang maupun Karawang. Mungkin itu, Pak Hartono. Terima kasih, Pak Edo. Jadi peersnya yang di Kendal, Tegal, dan Batang sana ya Pak ya? Iya, Pak. Pertanyaan ketiga Pak, dari Pak Yohanes Pak. Apakah rencana pengembangan pada tahun 2022 ada rencana pengembangan ke wilayah lain Pak, non-Cikarang? Ya, mungkin untuk pertanyaan ini Pak Hermawan bisa menjawab ya Pak. Iya, sebenarnya menyambung dari penjelasan saya bahwa kita relatif lebih mau berkonsentrasi di sekitar area kita yang sudah kita kembangkan. Kenapa? Karena dari segi cost kita melihat lebih efisien, ya. Tinggal menyambung infrastruktur yang sudah ada di dalam Kota Delta Mas, jadi lebih efisien dari segi costingnya. Dibandingkan kita mencari lahan baru dan kita akan membangun lagi infrastruktur yang baru. Tetapi tentunya kita akan melihat untuk jangka panjangnya, ke arah sana tentu juga kita akan pikirkan, tapi itu masuk dalam strategi menengah dan jangka panjangnya. Jadi dalam jangka pendek sepertinya masih fokus di Delta Mas dulu saja Pak, cuman nanti ke depannya mungkin akan dikembangkan. Karena kalau buka lahan baru kayak babat alas ya Pak. Ya, betul Pak. Pertanyaan keempat Pak, dari Pak Sofyan. Berapa rata-rata harga jual lahan industri, komersil, dan residensial, Pak? Ya, makasih. Mungkin ini Pak Tondi bisa membantu, Pak. Ya, baik. Saya kira kalau untuk penjualan sih memang kalau untuk industri kita patok di 2,5 sampai sekitar 3 jutaan per meter persegi tergantung wilayah yang dipilih. Kemudian untuk komersial kita sekitar 6,5 sampai 8 juta. Dan untuk residensial sekitar 4,5 sampai 5,5 juta per meter persegi. Sudah ada kenaikan Pak dari tahun kemarin Pak, harganya kira-kira Pak? Sudah Pak, jadi kita naik sekitar 5-10% kira-kira seperti itu rata-rata ya. Walaupun di tengah pandemi tetap kita sebenarnya menyambung tadi Pak Hermawan, pengembangan dan komunikasi terhadap tenan terutama industri tetap kita lakukan. Jadi tidak ada hambatan yang tadi menjawab Pak Hartono ya. Ada hambatan sedikit tetapi kita selalu berkomunikasi dengan investor yang ada dan melalui tentunya digital atau teknologi. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Ini mungkin sebetulnya sudah dijelaskan di paparan tadi dari Muhammad Akmal. Bagaimana strategi Delta Mas dalam menghadapi PPKM? Sebetulnya ya sudah terjawab di presentasi, tapi mungkin ini Pak, boleh saya minta Pak Yonida untuk sedikit memberikan tambahan Pak? Boleh. So Yonida-san, there is a question.
maybe you can give more opinion or comment. What is the Delta Mas strategy in facing, especially in this pandemic time? Yeah. Now, I already stay Indonesia jumlahnya 10 tahun kerja untuk Delta Mas. Sudah banyak tenan-tenan untuk industrial zone, not only Japanese and also international tenant sudah operasi di kawasan industri. Actually, investor untuk kawasan industri at the pandemic zone a little bit slowed down. Tapi housing and commercial area now I am more preparing a start construction and will open within few years. And also we are continue developing Panasonic Homes, smart town. So new investor considering to come to Delta Mas, something like a new concept, something like a smart city. So another type of the investor will come to Delta Mas soon, I hope. Yeah, thank you. Thank you, Yoridasa. Pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan nomor 6 dari Febrianto Pak. Bagaimana pendapat perseroan tentang pengembangan ibu kota baru Pak? Apakah menjadi opportunity atau threat dari pengembangan Delta Mas saat ini? Oke, mungkin untuk ini bisa dijawab Pak Hermawan. Nanti mungkin Pak Tondi kalau mau tambahin juga bisa Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri pertanyaannya. Ya, memang pemindahan ibu kota cukup ini ya fenomenal ya. Saya rasa semua bisnis juga mau mengarah ke sana juga ya. Cuman tentunya kita juga akan melihat potensi apa yang bisa kita garap untuk di lokasi IKN tersebut. Bagi Purwadata Lestari atau Dimas, kita masih berkonsentrasi untuk di kawasan industri atau industrial estate ya. Dan saya rasa sampai saat sekarang pusat kegiatan ekonomi masih mengarah di Jawa ya. Kalau di Jawa dan sektor industrinya adalah otomotif ataupun yang high tech, tetap masih kawasan di Jakarta ataupun di Jawa Barat yang masih menjadi area yang favorit oleh investor untuk berkantor atau berproduksi ya. Jadi saya rasa untuk tahun-tahun berikutnya tentunya kita akan memonitor terus pengembangan IKN tersebut, dan saya yakin bahwa area sana tentunya untuk jangka panjang akan berkembang juga ya, akan berkembang juga. Di daerah sana sudah ada pelabuhan dan bandaranya juga sudah internasional juga ya, dan saya rasa itu merupakan satu yang perlu kita pertimbangkan juga Pak. Tapi itu saya rasa untuk jangka panjang ya. Terima kasih. Betul, saya kira apa yang dipaparkan oleh Pak Hermawan untuk jangka panjang memang seperti itu. Nah, untuk yang saat ini kita hanya konsentrasi di kawasan Cikarang untuk ke pengembangan selanjutnya. Jadi masih banyak potensi-potensi yang bisa kita garap di areal Delta Mas di Cikarang. Tentu saja kita juga mencermati perkembangan ibu kota yang baru. Begitu Pak Edo, Pak Sofian, Pak Febrian. Pak Febri. Ya, Pak Febri. Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, nomor 7 dari Pak Made Sulaksana Pak. Mohon konfirmasi apa betul sudah ada penyedia data center yang membeli land bank di Delta Mas? Dan berapa rencana penambahan land bank di tahun 2022? Mungkin ini bisa Pak Tondi. Baik, saya kira belakangan ini memang bisnis yang sangat seksi itu adalah data center. Kita tahu bahwa perkembangan digital itu tidak bisa kita halangin dan semakin berkembang di tengah pandemik seperti saat ini. Kita lihat bahwa begitu banyak pemain-pemain data center baik lokal maupun internasional yang hadir di Kota Delta Mas. Nah, sayang sekali kita tidak, karena terikat ke
non-disclosure agreement dengan beberapa pemain global. Jadi kita tidak dapat menyebut nama mereka dengan spesifik, tetapi dalam 2-3 tahun ke depan semuanya akan tahu bahwa pemain-pemain yang data center global internasional yang mempunyai nama yang sangat terkenal sudah hadir di Kota Delta Mas. Dan informasi yang dapat saya sampaikan satu lagi, bahwa kita membangun satu kawasan data center tersendiri di mana semua fasilitas seperti fiber optik, internet service provider itu kita sediakan. Bahkan baru-baru ini tanggal 7 September 2 hari yang lalu kita membuat MOU dengan PLN akan menyediakan 993 megavolt ampere untuk khusus didedikasikan di kawasan Delta Mas. Jadi PLN itu invest sangat besar untuk transformer untuk berada di Kota Delta Mas untuk mensuplai kebutuhan terutama listrik, karena pemain data center itu butuh listrik yang sangat besar, dan memang kita dedikasikan kawasan itu untuk data center. Dan untuk saat ini saya kira kita hampir ada 12 pemain data center yang ada di lokal dan internasional yang akan hadir di Kota Delta Mas. Bahkan pusat data nasional itu sendiri juga sudah ada di Delta Mas. Begitu Pak Made, Pak Edo. Siap. Jadi PLN mengusahakan biar listriknya tidak cepat mati ya Pak. Jadi nggak boleh mati lampu di sana Pak. Oh, itu sama sekali tidak boleh Pak. Karena kalau misalkan bagi pemain data center itu listrik itu sangat vital, dan dengan hadirnya PLN dan kolaborasi dengan Delta Mas, maka tidak ada business interruption yang akan terjadi. Nah, itu yang dijanjikan oleh kolaborasi bersama antara kita dengan PLN. Beritanya mungkin sudah muncul Pak, nanti kita share. Siap. Pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak, ION-nya kapan bukanya nih Pak? Nah, ION tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Yoneda Sang ya. Saya kira mereka sedang bersiap-siap untuk memulai. Mungkin Yoneda Sang yang lebih tahu. Ya, mudah-mudahan ya percepatnya. Tapi ya, mereka sudah siap-siap untuk mulai konstruksi. Tapi mudah 2-3 tahun ya mungkin ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum acara kita tutup, kami persilahkan kepada perwakilan dari perseroan untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Hermawan, kami persilahkan untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih Pak Edo. Ya, selamat pagi kembali untuk teman-teman yang hadir dalam Pubex kali ini untuk Kota Delta Mas. Ya, saya rasa untuk pengembang kawasan industri seperti Kota Delta Mas ini, saya rasa saat sekarang ini kita sudah memasuki tahapan yang cukup signifikan ya dari pengembangan beberapa tahun yang lalu. Sejak kita IPO, saya rasa penjualan untuk industri estate kita berkembang pesat sekali. Setiap tahun kita bisa menjual kawasan industri kita itu relatively antara 60 sampai 120 hektar setiap tahunnya. Dan industri yang masuk juga sangat beragam, dan ini akan membentuk satu ekosistem yang terintegrasi di Kota Delta Mas. Berikutnya, dengan bertambahnya infrastruktur baru yang berkembang di kawasan timur Jakarta, itu juga akan menambah ramainya atau crowd-nya di Kota Delta Mas itu sendiri. Apalagi kita ketahui bahwa saat sekarang double track atau elevated toll road itu sudah beroperasi sejak tahun lalu, dan kemudian juga pengembangan dari LRT, kemudian juga high speed rail Jakarta-Bandung yang akan beroperasi dalam beberapa tahun ke depan, itu juga akan menambah berkembangnya kawasan di Kota Delta Mas. Dan kita yakin begitu saatnya itu tiba, semuanya beroperasi, Kota Delta Mas akan menjadi satu kota yang terintegrasi, yang di dalamnya
kawasan industri sebagai support utama yang mengembangkan, yang meramaikan kawasan tersebut, disupport oleh residensial dan komersial dengan beroperasi Ion Mall tersebut. Saya rasa Kota Delta Mas, dalam hal ini PT Pura Delta Lestari, akan menjadi salah satu perusahaan publik yang perlu diperhatikan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi Pura Delta Lestari seperti beberapa tahun yang lalu sangat rajin memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Saya rasa itu Pak yang kita perlu sampaikan, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat berinvestasi dan majulah pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan. Dengan demikian usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh Perseroan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Perseroan. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pura Delta Lestari Tbk yang sudah berpartisipasi dalam acara Public Expose Live 2021 dan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa tahun depan Pak Hermawan, Pak Ricardo dan tim. Acara ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke toko emas, sukses terus Kota Delta Mas. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.